Nah, pertanyaan selanjutnya dari Agatha Indra, saya pikir ini sangat informatif tapi menarik juga. Apakah Bible dalam bahasa Arab dibaca dari kanan ke kiri seperti Quran? Iya, pastilah. Semua yang ditulis dengan aksara yang Arab itu tidak mungkin dia Ya, dari kiri ke kanan, harus dari kanan ke kiri. ya, Iya. ya, benar. Karena sebagai bahasa Semit ya, Iya, masih kelompok bahasa bahasa itu Aram, dia. bahasa Ibrani yang lebih tua, Aramik. dan kemudian ada Arab. Iya. Saya pikir ya jelas Iya, sama jelas ya. dari kanan ke kiri sebagaimana Al-Quran juga Betul, berdemikian. bisa juga dilihat kalau mau misalnya Agatha Indra, toh sudah ada aplikasi Alkitab dalam bahasa Arab, bisa dilihat sebentar bagaimana bentuknya walau nggak mengerti barangkali kan. Oh, bahwa inilah Alkitab bahasa Ah, Arab ya. Oh, kok seperti Al-Quran gitu ya, nggak apa-apa, hanya melihat aja. oke. Oke, Peter. Next question dari Silakan, Stevie Andres. Stevie Eh, Andres ya. Cukup personal pertanyaannya. Mengapa Pater Alex memilih untuk studi Islamologi? Tidakkah ilmu lain yang mungkin lebih aplikatif? Iya, pertanyaannya personal, tapi jawabnya nggak personal juga sebenarnya ini. Mengapa? Ya, kalau dikatakan tertarik, ya saya tidak tertarik, to be honest. Ah, Pemimpin yang tertarik bahwa saya harus belajar itu. Iya kan? karena ketaatan, karena Ya. ketaatan. Setelah tawar menawar agar tidak diutus ya, kami kapusin. Dipilih untuk belajar, tak ada mengusulkan diri untuk belajar. Kan gitu biasanya. Dan diutus Oke. pula untuk Islamologi. Aha. Apa pula ini kan gitu ya, yang gak ada di konsep selama ini. Iya, Oke, oke. tapi tawar menawar tidak diterima. Ku bilang tadi, aku kapusin, aku pastor. Artinya 2 kali saya bergaul ketaatan. Artinya harus Oke. kulakukan apapun yang dikatakan pimpinan untuk saya. Selain itu, saya harus cepat memahami bahwa perutusanku demi kebutuhan gereja. Dan aku bukan melakukan apa yang kusuka lagi kan. Kemanapun diutus, harus siap dong. Dan untunglah, tidak lama berselang bisa saya olah semua itu. Dan saya enjoy mempelajarinya. Dan yang paling menarik, ya sekarang saya sangat bersyukur, berterima kasih sudah pernah diutus mempelajari ini kendati awalnya, ya seperti saya bilang tadi. Dan sekarang saya bisa lebih paham, seperti kita bahas di atas, malah semakin Katolik. Dan sekarang juga saya bisa berbagi dengan teman-teman Kristen lain juga dengan Katolik akan apa yang saya pelajari ini. Jadi penuh syukurlah jadinya gitu ya. Oke, saya pikir ada semacam poin penting di sini. Aku bukan melakukan apa yang kusuka, tapi ya siap untuk diutus. Ya, itulah spirit Nah, kita. karena saya lihat ya kekatolikan sekarang justru bukan bermaksud generalisasi, tapi beberapa orang memilih kemana dia suka. Dan itu faktual, Pater. Setelah saya lihat beberapa komentar, ya karena saya tidak suka saya meninggalkan Katolik. Dan banyak terjadi. Seperti Pater bilang kemarin ada gelombang murtad, mualaf, segala macam. Karena didasari pada suka atau tidak. Hmm, Bukan pada demi keselamatan. iya. Nah, itu hanya saya kaitkan ke situ. Karena saya pikir itu poin yang menarik tadi bahwa bukan karena suka tapi karena taat dan penting. Iya. Pertanyaan selanjutnya, Pater. Ya. Bagaimana, ya saya pikir ini terkait dengan yang sebelumnya, mengaplikasikannya, tapi ini ditekankan sebagai imam dan peran imam dalam kegiatan gereja itu. Oke, jadi Sebenarnya gini sudah ya, dijawab. sebagai imam di dalam kegiatan gereja mengaplikasikan ilmu ini. Nah, teman-teman Katolik harus tahu bahwa pada umumnya imam yang belajar Islamologi tidak sedikit, menurut saya, Oke. menjadi dosen biasanya di sekolah tinggi filsafat teologi untuk para frater, calon imam, atau mahasiswa yang studi di sana. Jadi di mana ada kampus frater gitu. Biasanya di situ pasti ada pastor yang Islamolog. Demi kebutuhan intern Iya. itu satu. Dan saya kira itu peruntukan saya waktu itu yang pertama.
Ya, mengapa frater harus belajar Islamologi dari pastor gitu ya, diutus ke sana? Ya, frater juga harus tahu, faham Islam, supaya seperti kita bilang di atas tadi, bagaimana menjalin hidup bersama yang baik dengan mereka, menghindari bentrok sebisa mungkin hanya karena beda agama. Kita mau damai. Nah, Yesus itu sang damai kan gitu. Dia membawa damai ke dunia ini. Kendati caranya juga menyulut banyak orang. Tapi intinya damai. Kita sebisanya membuat damai tanpa clash. Itu harus kita perjuangkan. Kalau harus bentrok juga kadangkala karena tidak sinkron, ya itu pun bisa terjadi. Dalam sejarah sudah membuktikannya. Di bidang lain, pastor-pastor yang belajar Islam ya bekerja untuk bidang-bidang dialog antar agama. Ya, kalau kita tidak memulai untuk bekerja sama melakukan sesuatu lintas agama ini, ya bisa saling diam ini. Agamaku, agamamu, katanya pula kan. Kelompokmu, kelompokku. Padahal Lama-lama nanti Tuhanmu, Tuhanku. Ya udah gawat kita hidup ini kan. Dan tidak bisa kita mengatakan duniamu, duniaku. Indonesiamu, Indonesiaku. Tidak, kita sama-sama di dunia, kita sama-sama di Indonesia. Apapun ceritanya, kita berjuang. Itulah tujuan juga, maka pastor itu belajar seperti ini. Selain itu, ya bisa mengajar kelompok-kelompok tertentu, membuat seminar, bisa menuliskan sesuatu yang mencerahi umat. Kalau si Stevie Andreas juga mau chatting dengan saya, mau memperdalam pengetahuan tentang ini, saya harus siap karena saya sudah belajar untuk itu dan saya punya kapasitas untuk itu. Dan yang terakhir misalnya, kalau mau jadi YouTuber juga bisa kan gitu. Ya, artinya banyak hal bisa dilakukan untuk mengaplikasikannya sebagai imam gitu ya. dan kalau jadi YouTuber akhirnya bukan menjadi YouTuber penghujat-hujat. Ya, kita Ya, berjuang untuk karena untuk damai. ya, karena saya pikir faktanya begitu, ingin berdebat atau mengkonfrontasikan pengetahuan, tapi karena keterbatasan pengetahuan, akhirnya muncul ke kata-kata sarkas. Karena tidak tahu lagi mau bilang apa. Karena pengetahuan kurang, akhirnya ya saling menjelek-jelekkan. Saya pikir, ya meskipun ada kebenaran di situ, tapi unsur negatifnya jauh lebih banyak daripada unsur informatifnya. Ya, kalau kamu setuju di akun, ya kita bisa katakan kata yang akrab dengan kita itu fortiter in re, suaviter in modo, kan gitu ya. Suaviter in modo. Apapun kebenaran itu, sekuat apa dalam dirinya, ya pegangi itu. Bahwa aku imanku begini, yang sana kurasa tidak tepat, ya tapi dalam berelasi tak bisa kita keras, ya. Hindari peperangan, hindari perkelahian, karena kita suci juga mengatakan itu kan, jangan berkata kafir, jangan ini, bahkan ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, dalam artian itu ya datang dengan kelembutan, dan Yesus dengan cara itu. Bukannya dia tidak bisa pakai toa dulu dari surga, bahasa aku ya, oi bertobat kalian semua, kalau tidak awas katanya. Bukan berteriak-teriak dia. Dengan sekarang mungkin dengan berteriak-teriak di berbagai media. Tapi justru dia datang menjadi manusia, hidup bersama, merangkul kita. Dalam rangkulan itulah dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi penuh kelembutan gitu ya. Itu yang spirit yang lebih Kristiani menurut saya. Satu sisi. Mungkin di sisi lain ya bisa dikatakan ini juga perlu dan lain-lain itu. Tapi kita di sini gitu ya. Dan satu lagi, Pater, ini sering dikritik terutama terhadap Katolik. Saya pikir kita berdamai bukan bermaksud mengkompromikan doktrin itu atau kebenaran yang kita pahami. Karena banyak yang mengatakan, Katolik ini lemah membela imannya karena hanya ingin damai begitu. Saya pernah dengar. Padahal tadi jelas sebenarnya dikatakan fortiter in re, suaviter in modo. Dan kalau mau lebih panjang di sini, saya bisa katakan begini diakon ya. Ini kan kalau mau kesaksian, menyaksikan iman. Ya kita sebagai Katolik misalnya, dengan perbuatan-perbuatan kudus gitu ya. Termasuk mendoakan. Lahirnya santo dan santa yang baru. Nah, untuk saya gaungnya ini untuk dunia, untuk perdamaian jauh lebih daripada berteriak-teriak mengatakan Kristen kami itu begini. Ya, coba andaikan ada orang kudus di Indonesia ini, oke lah, jangan mengangkat nama Matteo di sini.
frater kita itu kan. Nah, adalah itu jadi orang kudus coba kan. Oke. Jangan-jangan kita yang berteriak 1.000 orang atau 1.000.000 orang ini, damai itu begini, Tuhan itu, tapi nyata dalam dirinya. Dan itu kesaksian akan sepanjang selama-lamanya. Dan itu bentuk Iya. pengungkapan iman barangkali yang dilupakan orang gitu kan. Tapi itu yang dilakukan Katolik sejauh saya lihat. Banyak uskup kita yang pintar, banyak imam kita, tapi nggak mau menanggapi yang apa-apa di YouTube itu juga, karena ada sisi lain yang lebih berharga menurut dia diperjuangkannya gitu. Verba moven exempla trahunt. Ya, betul itu. Oke, Pater, kita lanjut. Bagaimana dari Rahayu Setiawan? Bagaimana budaya Arab menghadapi budaya Islam di Kairo? Oke, saya pikir saya bisa mengerti sedikit ini ketika soal agama dan kultur budaya begitulah dipertemukan. Mengingat setelah menguatnya budaya Islam setelah era khilafah, apakah itu benar? Pertanyaan juga. Budaya Arab yang tidak sesuai terdapat kemungkinan tergerus bahkan dilarang. Nah, mungkin saya pikir kalau menyederhanakan pertanyaan ini, bagaimana Arab dan Islam itu berjalan sebenarnya? Ya, kalau memikirkannya ini saya pasti terarah pada dua kata, akulturasi dan asimilasi antara budaya dan agama. Tapi kalau saya mencermatinya, yang terjadi ialah justru asimilasi. Lebih pada asimilasi, dia artinya melebur. Iya, melebur dia jadinya. Karena mengapa saya katakan gitu? Ya, mana Islamnya, mana Arabnya? Ya, nggak bisa lagi kita bedakan sekarang kan. Mana budaya Islam, mana budaya Arab? Sepertinya mereka udah menjadi satu. Ya tidak mengatakan itu buruk kan, gitu nggak bisa dikatakan kan. Nah, kalau akulturasi masih cukup jelas kan. Kalau kita di apapun misalnya di Kristenan gondang ya bisa dimasukkan ke misa dan semua, tapi itu jelas masih Batak gitu. Tapi pakaian misalnya untuk Islam, untuk Arab ya itu dia jadi. Itu juga untuk Arab. Jadi Rahayu gitu ya. Untuk saya setelah terjadi asimilasi yang mungkin kita katakan ya baiklah sekarang apa adanya gitu ya. Tapi kalau mau mencari di intern mereka mau memilah, ini loh Islami yang asli, ini loh Arabi yang asli, kita harus memisahkan ini, ya beda lagi ceritanya. Tapi yang terjadi seperti itu saya lihat terjadi asimilasi yang elegan sih kalau saya mengatakannya.